Kata Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah itu sudah menyiapkan pahala yang besar untuk mereka-mereka yang senantiasa berkata yang jujur, senantiasa berkata yang benar. Nah, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Dalam surah Al-Asr juga diperintahkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran. Maka kita awali kegiatan taklim hari ini dengan berdoa. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk seluruh jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah dan juga khususnya yang hadir di sini, semoga selalu dilimpahkan Allah kesehatan. Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang paling besar berupa nikmat maghfirah. Dan semoga Allah juga datangkan rezeki-rezeki yang baik untuk Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Allah datangkan orang-orang yang baik, muhsinin yang baik, lingkungan yang baik, ilmu yang baik. Allah bantu jamaah-jamaah yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan pertemuan kita sebagai wasilah berkumpulnya nanti di surganya Allah yang indah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, khususnya jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang sudah mendahului kita. Ada almarhum Bapak Solikin, almarhum Bapak Haji Saiful, almarhum Bapak David, almarhum Bapak Sutris, almarhum Bapak Subagio, almarhum Bapak Jumali, almarhumah Ibu Safira, almarhumah Ibu Nani, dan almarhumah Ibu Faridah. Hanya kematian yang bisa menjadi nasihat yang paling besar dalam diri kita. Semoga beliau-beliau Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab baru. Kalau kemarin kita membahas tentang bab sabar yang hadisnya sangat banyak, karena memang nasihat untuk kesabaran sifat yang paling berat diberikan hadis yang paling banyak dan nasihat yang paling banyak. Kita masuk pada bab baru yaitu babus sidqi. As-sidqu. Imam Nawawi menyampaikan sebelum hadis yang beliau utarakan atau beliau tuliskan ada 3 ayat yang membersamai daripada babus sidqi. Ada yang mengartikan as-sidqu itu kebenaran. Ada juga yang mengartikan as-sidqu itu adalah kejujuran. Dua-duanya sama. Maka ayat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi mengawali daripada babus sidqi ini adalah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman,
yang mengakui dan meyakini bahwa dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Allah menyampaikan, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur perkataannya. Nah, di sini ada dua tafsir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang dimaksud bersama dengan orang-orang yang jujur, ma'as-shadiqin, yang pertama ditafsirkan ma'as-shadiqin ini mengartikan bahwa sifat kita ini berusaha untuk mensifati diri kita itu seperti orang-orang yang jujur. Nah, membersamai diri kita dengan sifat-sifat jujur. Jadi diri kita berusaha untuk senantiasa mengatakan yang baik, berusaha mengatakan yang benar dan menghindarkan diri daripada perkataan yang dusta. Ini tafsir yang pertama. Lalu tafsir yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin, diartikan bahwa kita membersamai itu secara fisik. Artinya secara fisik bahwa kita senantiasa musahabah, ya, bersahabat, berdekatan dengan orang-orang yang jujur. Ya. Kalau dalam hadis dikatakan almar'u ma'adini khalilihi. Pemuda itu, seseorang itu ketika dekat dengan seseorang itu akan bersama dengan kebiasaan orang tersebut. Ya, kalau bahasanya kita dulu sering disampaikan, kalau kamu dekat dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan ikut wanginya. Gitu. Maka perintah Allah adalah wa kunu ma'as-shadiqin. Setelah Allah memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan, yang kedua adalah kita diperintahkan untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang jujur, agar hati kita senantiasa diliputi oleh kejujuran dan kebenaran. Nah, ini maksud dari ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat. Ini ada di surah Al-Ahzab. Kalau kita melihat ayat lengkapnya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya innal muslimina wal muslimat, orang-orang muslim dan muslimah, kemudian laki-laki dan perempuan mukmin, ada juga laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang benar, kata-kata as-siddiqina was-shadiqat, kata Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah itu sudah menyiapkan pahala yang besar untuk mereka-mereka yang senantiasa berkata yang jujur, senantiasa berkata yang benar. Nah, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Dalam surah Al-Asr juga diperintahkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran. Nah, artinya menasehati dalam kebenaran itu adalah perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang jujur, tidak memanipulasi dan tidak berkata dusta terhadap sesuatu. Nah, yang dimaksud di sini, Pak. Lalu dalam ayat yang ketiga, wa qala ta'ala falau sadaqallahu lakana khairun lahum. Seandainya mereka berkata baik kepada Allah dalam urusan Allah, lakana khairan lahum. Nah, ini adalah sesuatu yang baik untuk mereka. Artinya kembali ke mereka sendiri. Nah, ayat ini sebab-musababnya adalah bahwa ketika zaman sahabah dulu ada yang berkata bahwa berkatalah dusta itu lebih baik. Maka ayat ini sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang mengatakan bahwa perkataan dusta itu baik. Nah, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Lalu sebenarnya apa makna daripada as-sidqu?
Nah, as-sidqu atau berkata benar itu adalah maknahu mutabiqatul khabar al-waqi'. Jadi keselarasan, mutabiqah. Ya, keselarasan antara al-khabar al-waqi', antara kabar dengan kejadian yang sesungguhnya. Nah, ini makna yang disampaikan oleh Imam Nawawi terkait as-sidqu, yaitu mutabiqatul khabarul waqi'. Hadza fil asli. Ini makna dasar daripada berkata jujur atau kejujuran, menyampaikan khabar dengan kejadian itu selaras. Nah, kalau kadzab lawannya mukhalafatul khabarul waqi'. Jadi mukhalif, tidak sama antara yang disampaikan atau khabar yang disampaikan dengan kejadian yang sesungguhnya. Nah, wa yakunu fil ikhbar fa idza akhbarta bi syai'in wa kana khabaruka mutabiqan lil waqi' qabla qila innahu sidqun. Jadi yang dikatakan ketika engkau menyampaikan suatu kabar atau informasi terhadap sesuatu dan kabarnya ini sesuai dengan hal apa yang terjadi, maka itu dikatakan jujur. Nah, dikatakan Imam Nawawi seperti itu. Misla an taqulu an hadzal yaum. Kita menyampaikan hari ini, al-yaum yaumul ahad, fa hadza khabaru sidq. Hari ini adalah hari Ahad. Maka ini kabar yang jujur, perkataan yang benar. Nah, wa idza qulta al-yaum yaumul itsnain fa hadza khabarun kadzab. Kalau mengatakan hari ini hari apa? Hari Senin, maka ini kabar yang buruk. Nah, seperti itu. Maka di sini golongan orang-orang yang dusta dibagi oleh Imam Nawawi. Yang pertama, al-musyrik. Al-musyrik ini termasuk dalam golongan orang-orang yang kadzab, orang-orang yang dusta. Ya. Fal musyrik ma'allahi laisa bisidqin. Orang yang berbuat syirik kepada Allah itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur. Walaupun ketika dalam menyampaikan dia seakan-akan meyakinkan. Mohon maaf ya, yang masih mungkin sampai saat ini datang untuk menanyakan bagaimana nasibku di masa yang akan datang, menanyakan bagaimana cara agar rezeki itu bisa melimpah. Nah, menanyakan ayat-ayat khusus yang dibacakan. Nah, ini termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Limadha? Kenapa? Li'annahu yadhharu bi annahu muwahhidun wa laisa kadzalik. Jadi seakan-akan dia itu muwahhid. Ya. Menuhankan terhadap selain Allah. Ya, coba kalau jenengan persani, orang yang minta pertolongan sama orang-orang yang pintar katanya. Ya, kalau dulu kami belajar mutalaah itu kadzdzabal munajjimuna walau shadaqu. Munajjim itu orang yang ngarang, melihat kamu nanti masa depanmu begini-begini, dan jenengan percaya sama itu, jenengan termasuk dalam syirik. Bisa jadi masuk ke syirkul akbar, yang mana dosanya itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Berat Pak itu, Ibu nggih. Ya. Kita tidak percaya takdir Allah kalau begitu. Gitu nggih. Nah, maka musyrik termasuk dalam orang-orang yang dusta. Lalu yang kedua, fal murai masalan. Nah, fal murai orang yang riya. Fal murai masalan laisa bisadiqin, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur. Li'annahu yadhharu linnas bi annahu minal 'abidin wa laisa kadzalik. Jadi dia menunjukkan ketika dia beribadah, ya, dia itu menunjukkan bahwa aku ahli ibadah gitu kan. Tapi sebenarnya juga dia beribadah hanya untuk dilihat oleh manusia. Tidak murni ikhlas karena lillahi ta'ala. Maka dia termasuk dalam orang dusta di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia terkadang tak kelihatan. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, Allah bilang kamu dusta, maka kamu dusta. Lalu yang selanjutnya, wal munafiq laisa bisadiq. Orang-orang yang munafik laisa bisadiq. Kata Allah bukan termasuk orang-orang yang jujur. Li'annahu yadhharul iman wa laisa bimu'min. Dia terlihat di hadapan kita beriman, tapi sebenarnya di belakang itu adalah musuh orang-orang mukmin. Nah, ayatul munafiqi salasah. Nah, ayat munafik ada 3, Pak. Idza hadatsa kadzdzaba. Nah,
Yang pertama ayat munafik itu, ciri-ciri orang munafik itu yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Dia berusaha untuk membuat orang itu tertarik sama dirinya. Dia berusaha untuk membuat orang itu tertawa ketika dia berbicara. Salah satu cirinya idza hadatsa kadzdzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang terakhir, wa idza tumina khana. Ketika dia dipercaya, dia berkhianat. Wal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka Allah menyampaikan orang-orang munafik ini nanti akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Nah, saking Allah bencinya dengan orang-orang yang munafik. Lalu selanjutnya yang termasuk dalam golongan orang-orang dusta itu adalah al-mubtadi'. Nah, al-mubtadi' ini adalah pelaku bid'ah. Al-mubtadi'. Laisa bisadiqin li'annahu yadhharul ittiba'i lirrasul alaihi salatu wassalam wa laisa bimuttabi'. Dia menganggap bahwa amaliyah yang dia lakukan itu mengikuti sunnah Rasulullah. Gitu, okay. Nah, ini yang paling bahaya sekarang anak-anak muda yang saat ini gemar sekali bersolawat, tapi dia tidak tahu yang dia lantunkan, dia baca itu salawat atau bukan, Pak. Ada beberapa syair yang kalau di Arab itu sebenarnya lagunya lagu pop. Nah, tapi itu dijadikan salawat sama adik-adik kita. Nah, inilah pentingnya murabbi. Murabbi ini orang yang membimbing anak-anak kita dalam dunia pendidikan khususnya. Kalau sekarang ini lomba banjari sudah di mana-mana, Pak. Nah, bahkan kemarin kami di sekolah mengadakan lomba banjari. Itu seperti lomba tarkam sepak bola. Ada bon-bonannya. Nah, banjari itu ada bon-bonannya, Pak. Ketika ketahuan kami tanya, "Lu kenapa, Mas? Kamu hadiahnya tuh cuma 750.000. Dan ini khusus anak SMP kok sampai sekolah ini itu ngebon, bahasan, Pak. Ngebon pemain dari SMA-nya. Nah, sampai seperti itu. Yang kamu cari apa? Sehingga kita perlu memurnikan yang dimaksud dengan ittiba'i sunnatur Rasulullah. Ya. Bagaimana betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah. Tidak berlebih-lebihan. Yang dimaksud seperti ini bukan berarti kita tidak boleh nih, kita tidak. Ya. Amaliyah yang baik silahkan dilakukan. Selama itu membawa maslahah, membawa kebaikan untuk orang-orang yang di sekitar kita, maka insya Allah kalau Rasulullah pun ada di sini, mungkin Rasulullah juga senang gitu. Ya, itu Pak, itu makna daripada as-sidqu, kejujuran dan dusta. Lalu kita masuk dalam hadis. Nah, hadisnya fal awal, hadis yang pertama. Nah, nanti kita tidak harus urut, Pak. Jadi kita cari hadis-hadis yang yang lebih melekat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, yang pertama ini hadisnya fal awal an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Hadis muttafaqun alaih. Kata-kata alaikum bisidqi ini maksudnya adalah himbauan. Ada alaikum, ada iyyakum. Nah, kalau yang pertama alaikum bisidqi, lalu yang kedua iyyakum al-kadziba. Ihdar, hindari. Nah, jadi dua kata ini beda maknanya, Pak. Alaikum artinya ilzamu as-sidqa. Nah, was-sidqa mutabiqatul khabar lil waqi'. Nah, yang artinya tadi yang kamu sampaikan itu sesuai dengan al-waqi' atau hal yang saat ini sedang kamu hadapi. Wa qad sabaqa fi haditsin Ka'ab wa sahibi
ma yadullu ala fadilati sidqi wa husnu aqibati. Jadi ada isyarat akibah atau kebaikan yang muncul setelah orang berkata jujur. Huwallazi lahul aqibah wal kadzab huwallazi yakunu amaluhu habba. Orang yang berkata bohong atau dusta, maka amalnya itu seperti debu, ya. Debu yang berhamburan, amalnya seperti itu. Walihada yudhkaru anna ba'dul 'amah qala innal kadhiba yunajji. Faqala lahu akhuhu as-sidqu anja. Ada yang berkata bahwa orang berkata dusta itu lebih menyelamatkan. Tidak. Nanti ada Pak, ada dusta yang diperbolehkan, tapi sebagian ulama tetap tidak membolehkan. Nah, as-sidqu anja wa anja. Maka Imam Nawawi mengatakan yang paling selamat itu adalah ketika kamu mengatakan hal yang jujur. Wa hadza sahih. Nah, amma bil lisan, ya, jadi jujur itu dibagi menjadi dua, juga sama. Dusta dibagi juga menjadi dua. Yang pertama as-sidqu sidqul aqwal, jujur secara perkataan. Yang kedua sidqul af'al, jadi jujur perkataan dan jujur perbuatan. Amma bil lisan, yang dengan lisan fahuwal qaul, wa amma bil arkan fahuwal fi'l. Ya, jadi kalau yang keluar dari mulut maka termasuk dalam sidqul aqwal. Tapi kalau al-hissu, arkan, anggota tubuh kita yang melakukan, maka termasuk dalam sidqul af'al. Walakin yakunul kadzab bil fi'li idza fa'ala al-insan khalaf ma yubtinu fa hadza qad kadzdzaba bi fi'lihi. Nah, sedangkan dusta atau bohong dengan perbuatan, yaitu ketika manusia khilaf, berbeda yang dilakukan itu dengan hatinya. Maka jenengan misalkan dalam hati mengatakan A, tapi yang jenengan lakukan B, maka itu termasuk dalam kadzbul af'al. Ya, jadi termasuk dalam dusta secara perbuatan. Ya, sekarang mungkin banyak Pak, karena didorong intimidasi dan sebagainya, maka yang dia lakukan sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani yang ada dalam dirinya. Nah, ini termasuk dalam al-kadzab al-af'al. Gitu. Fal munafiq masalan kadzibun li'annahu yadhharu lin-nas annahu mu'min yusalli ma'an nas wa yasumu ma'an nas wa yatasaddaqu walakinnahu bakhil. Nah, munafik, orang munafik di sini dikatakan Imam Nawawi dijadikan masalan atau permisalan. Li'annahu yadhharu linnas, dia menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya annahu mu'min. Dia itu seorang mukmin, beriman. Nah, huwa yusalli ma'an nas, dia ikut jamaah sama salat bersama jamaah di masjid. Wa yasum ma'an nas, ketika puasa dia ikut puasa. Wa yatasaddaqu, dia juga bersedekah, walakinnahu bakhil, tapi dia pelit. Nah, dia hanya bersedekah ketika dilihat oleh manusia. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ketika dilihat oleh manusia yang lain, dia sedekah, banyak dia sedekahnya. Tapi kalau diminta secara individu, dia tidak memberikan. Ini salah satu cirinya begitu, Pak. Oke. Wa rubbama yahujja. Ya, kemudian dia juga haji, Pak. Ya. Faman ra'al af'aluhu hakama 'alaihi bis-shalah. Orang yang mengetahui daripada apa yang dia perbuat, maka orang-orang itu menilai bahwa dia termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Walakin hadhil af'al la tunbi'u amma fil batin fahiya kadzab. Nah, ketika itu tidak sama dengan batinnya yang dia lakukan, ya, karena dia hanya ingin yuro'anas gitu kan, dia ingin diketahui oleh manusia saja, maka ini termasuk dalam orang-orang yang dusta. Gitu. Walihada naqul as-sidqu yakunu bil lisan wal arkan. Ya, maka jujur itu ada dalam lisan dan ucapan. Nah, famata tabiqul khabar al-waqi' fahuwa sidqun wa hadha bil lisan. Ya. Wa mata tabaqat a'malul jawarih ma fil qalbi fahiya sidqun wa hadha sidqun bil aqwal. Maka ketika hati
pikiran dan perkataan serta perbuatan itu selaras, maka ini yang dimaksud dengan kejujuran. Lalu kemudian summa bayyana an-nabiy alaihi salatu wassalam inna ma amara as-sidqa baina 'aqibatuhum inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Makna al-birru yakni kathratul khair. Al-birru itu adalah kebaikan yang banyak, kathratul khair. Wa minhu min asma'illah al-barru ay kathirul khair wal ihsan. Banyak kebaikan dan ihsannya. Nah, wal birru min nata'ijis sidqi. Nah, dan al-birru itu adalah nilai yang muncul setelah kita melakukan kejujuran atau kebenaran. Jadi kalau ingin kebaikan, Pak, maka yang kita lakukan satu harus jujur, yang kedua harus benar. Nah, orang lebih mungkin mengatakan ketika keluar dari perkataan maka disebut dengan jujur. Tapi ketika keluar dari perbuatan dan tingkah laku maka disebut dengan kebenaran. Maka dua-duanya kita tegakkan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Fasahibul birri, kita meminta kepada Allah, nas'alullah ayyaj'alana wa iyyakum minhum, termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Yahdihi birruhu ilal jannah wal jannah ghayatun kullu matlub. Nah, jadi goyah, tujuan utama daripada surga itu adalah tujuan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkata benar dan berbuat kebenaran. Walihada ya'murul insan ayyas'alallahul jannah wa yasta'idu bihi minan nar. Nah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa meminta kita supaya masuk dalam surga, wal a'yadzu billah minan nar, dan minta berlindung kepada neraka. Wa qawluhu innar rajulu la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hadis yang awal berbunyi begini, Pak. Tapi wa fi riwayatin ukhra wa la yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Yang dimaksud di sini adalah ketika orang berusaha jujur, lalu kemudian di tengah perjalanan mengalami ujian yang luar biasa, dan dia tetap wa yataharra as-sidqa, dia berusaha untuk tetap dalam kejujuran itu tadi dan kebenaran itu tadi, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sampai betul-betul Allah menganggap bahwa dirinya itu termasuk dalam orang-orang yang jujur. Nah, as-sadiqu fil martabati tsaniyah minal khalqi minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim kama qala Allah subhanahu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nah, orang-orang yang melakukan siddiq termasuk dalam orang-orang yang jujur dan benar, itu merupakan salah satu nikmat yang Allah nikmatkan tidak kepada semua orang. Maka dari kita, Bapak, Ibu, kakak, adik, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saat ini sedang dikaruniakan oleh Allah perkataan yang jujur dan perbuatan yang benar, maka hakikatnya sebenarnya ini adalah nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Ayatnya, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka termasuk dalam golongan-golongan orang yang Allah turunkan nikmatnya kepada mereka. Siapa mereka diantaranya? Minan nabiyyin, derajat yang pertama itu kepada para nabi. Yang kedua wasiddiqin. Nah, yang kedua kepada orang-orang yang perkataannya jujur dan perbuatannya benar. Wasyuhada'i wassalihin. Lalu selanjutnya kepada syuhada, ya, orang-orang yang sudah mendahului kita dalam kebaikan. Yang terakhir wassalihin. Maka kalau kita tidak bisa mencapai derajat yang pertama minan nabiyyin, dan ini sangat mustahil, maka kita berlomba-lomba untuk menjadi derajat yang kedua, mutabiqah atsaniyah, darajah atsaniyah, yaitu orang-orang yang berkata jujur senantiasa dan berusaha jujur juga berlaku benar. Nah, ini PR yang besar, Bapak, Ibu, ya. Apalagi dalam rumah tangga, ya. Karena negara kita ini dibangun dari rumah tangga ataupun pendidikan anak-anak kita. Maka ini menjadi landasan kita untuk memperkuat daripada kejujuran dan kebenaran. Nah, farrajulul ladzi yataharra as-sidqa, dan seorang yang berusaha dan mengusahakan
dalam kejujuran dan kebenaran, yuktaba indallahi siddiqan, sampai dengan Allah mengatakan atau menjudge, menilai bahwa dirinya itu termasuk orang-orang yang jujur dan benar. Wal ma'lum anna as-siddiqiyah darajatun 'azimah. Allah bilang, Pak, ya, as-siddiqin laha ya darajatun 'azimah. La yanaluha illa afdhadan minan nas. Tidak semua manusia bisa mendapatkan derajat itu. Mudah-mudahan kita, Pak, semuanya mendapatkan darajah itu. Ya. Kemudian wa takunu fir rijal wa takunu fin nisa. Ini tidak hanya untuk laki-laki, ibu-ibu, tapi ini semua lir rijal walin nisa. Wa afdalu as-siddiqin 'alal itlaqi asdaquhum wa huwa Abu Bakar. Nah, di sini yang diceritakan orang yang paling jujur dan paling benar, ya, yang mendapatkan gelar as-sidq itu siapa, Bapak Ibu? Yaitu Abu Bakar. Kapan itu diterimanya? Setelah ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar setelah itu mendapatkan gelar as-sidq, Abu Bakar as-sidq. Kenapa diberi gelar itu? Nah, di sini diceritakan ketika proses Isra. Makanya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Nah, di situ proses yang mungkin dinalar manusia. Kalau jenengan mungkin pergi dari Masjidil Haram naik pesawat kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, hanya dalam waktu semalam ini mungkin. Ini tidak mungkin dan sangat mustahil ditempuh dengan jet yang terbaik dan tercanggih di dunia. Hanya ditempuh semalam saja. Semalam, Pak, bukan sehari, bukan 24 jam, tapi semalam. Diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi membawa perintah sholat. Dan itu naik turun, Pak, dari 50 waktu jadi 5 waktu dalam waktu semalam. Nah, disitulah banyak orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai itu, tapi hanya satu sahabat yang mempercayai itu, dialah yang bernama Abu Bakar. Maka dapatlah kemudian gelar Abu Bakar as-sidq. Nah, Abdullah bin Utsman ibni Abi Fuhaq alladhi istajaba lin nabi hina da'ahu ila al-islam wa lam yahsul 'indahu ay taraddadu ay tawaqafa bimujarradin ma da'ahu rasul ilal islami aslam. Dia percaya dan mempercayai Rasulullah dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu hak dan benar. Nah, yang disampaikan kepada Abu Bakar kepada para sahabat itu adalah hak. Kenapa? Li'anna mutabiqatul khabar al-waqi'. Jadi terjadi yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada para sahabat. Benar, Rasulullah itu diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha lalu kembali dalam waktu hanya semalam. Karena sesuai dengan kejadian itu. Tapi masih banyak ketika itu para kafir Quraisy yang tidak mempercayai. Maka disitulah gelar as-sidqu disemayamkan. Wa qalu haula mengatakan kaifa tadhhabu ya Muhammad min Makkah ila Baitul Muqaddas wa tarji'u fi lailatin wahidah. Bagaimana engkau Muhammad diperjalankan dari Mekah kemudian ila Baitul Muqaddas, ya, wa tarji'u fi lailatin wahidah, kemudian engkau pulang dalam waktu satu malam, ya. Nah, ini la yumkin, kata para sahabat ketika la yumkin, tapi yang mengatakan hada mungkin itu cuman Abu Bakar. Nah, kemudian selanjutnya iyyakum, yang kedua iyyakum al-kadzib, ya, iyyakum artinya litahdzir, hindari, ihdaru al-kadzab, ya. Wa huwal khabaru wa huwal ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Jadi dia mengatakan antara kabar dan waqi' atau yang saat ini terjadi itu tidak sama atau berbeda. Sawaun kana bil qauli aw bil fi'li. Jadi dusta itu juga ada aqwal, qaul, juga ada af'al. Ya. Fa idza qala qailun mal yaum, hari apa hari ini? Nah, faqultu al yaum yaumul khamis, hari ini ya hari Kamis, au yaumul Selasa. Fakadzdzaba li annahu la yutabiqul waqi'.
karena hari ini adalah hari Ahad. Nah, ini dasarnya, Pak. Wal munafiq kadzibun. Nah, orang-orang munafik ini kadzibun, termasuk orang-orang yang dusta. Li'anna zahiruhu yadullu ala annahu muslim wa huwa kafir. Orang munafik itu terlihat bahwa di depannya dia seorang muslim, tapi huwa kafir. Fa huwa kadzibun bi fi'li. Maka ini termasuk dalam dusta perbuatan, af'al. Gitu, oke. Wa qulu wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Al-fujur yakni al-khuruju minat ta'ah. Fujur itu artinya keluar dari ketaatan, Bapak Ibu, nggih. Al-khuruj an ta'atillah li'anna al-insan yafsuqu wa yata'adda turuhu wa yakhruju an ta'atillah ila ma'siyatihi. Jadi keluar dari taat dan menuju kepada maksiat kepada Allah. Wa a'dhamul fujur huwal kufr. Dan a'zam fujur yang dikatakan paling besar itu adalah kekafiran atau kekufuran. Nah, kufur nikmat. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi. A'zamul fujur al-kufr. Ya. Fa innal kafarata fajarah. Kama qala ulaika humul kafaratul fajarah. Orang yang kafir, orang yang keluar dari Islam ini merupakan fujur yang paling besar. Fal kadzab yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Maka ketika orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju neraka. Wa qaluhu wa innar rajula la yakdzib. Nah, sesungguhnya seorang pemuda itu dikatakan dusta. Wa fil lafzin la yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Artinya seorang manusia yang berusaha untuk menetapkan dirinya dalam kebohongan atau kedustaan, maka Allah akan menilai bahwa dirinya ini termasuk dalam golongan orang-orang yang dusta. Yataharro itu tetap berusaha untuk bohong, Pak. Dia mengatakan bahwa yang dia lakukan dalam dusta itu untuk menuju kebaikan, padahal tidak. Ya. Wal kadzab minal umur al muharramah. Nah, di sini dikatakan bahwa dusta itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bal qala ba'dul ulama, tetapi sebagian ulama mengatakan innahu min kabairid dunub, malah lebih besar. Ra'sud dunubil kadzib. Nah, kepala daripada dosa itu yang pertama itu adalah dusta. Ya, dusta yang menyebabkan dosa itu menjadi besar. Ri'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa'adahu bi annahu yaktubu 'indallahi kadzaban. Jangan sampai kita itu dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Nauzubillahi min dzalik. Wa min a'dhamil kadzab ma bi fi'lihi an-nasul yawm ya'ti bil maqalah kadziban lakin min ajli an yadhhakun nas. Yang ditemui saat ini, peristiwanya saat ini adalah apa yang dilakukan oleh manusia hari ini, ya'ti bil maqalah. Maqalah itu perkataan-perkataan yang dusta, ya, min ajli, hanya untuk membuat manusia lain itu tertawa. Jadi mengatakan tidak sesuai dengan hakikatnya, hanya untuk membuat orang itu tertawa. Makanya Rasulullah menyampaikan inna kasratud dhahik tumitul qalba. Orang yang banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Jadi orang yang banyak tertawa, terbahak-bahak, apalagi mohon maaf yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ya, maka tertawanya itulah yang membuat hati kita itu menjadi mati. Kasratud dhahik tumitul qalba. Dan ini yang banyak terjadi. Nah, wa qad jaa fil hadis al-wa'id ala hadza faqala Rasul wailun liman haddatsa fakadzdzaba liyadhaku bihil qaum wailul lahum thumma wailul lahum. Celakalah, wailun liman haddatsa fakadzdzaba. Celakalah bagi mereka yang ketika mereka bertahaddus atau berkata-kata atau berbicara fakadzdzaba, mereka berbohong, berdusta. Liyadhaku bihin nas, hanya untuk membuat manusia itu tertawa. Ya. Wailul lahum, wailul lahum. Dikatakan sampai 3 kali, Pak. Wailul lahum, celakalah mereka, celakalah mereka.
Wa hadza wa'id. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Fal kadzab kulluhu haram wa kulluhu yahdi ilal fujur wa la yustathna minhu syai'. Nah, tapi di sini warada fil hadits annahu yustathna min dzalika salasatu asya. Tapi ada dusta yang dalam satu hadis itu diperbolehkan, Pak. Hanya dalam 3 perkara. Fal awal, yang pertama fil harbi. Nah, dusta itu boleh ketika kapan? Ketika dalam perang. Yang kedua wal islahu bainan nas, ketika kita mendamaikan 2 orang manusia atau kelompok. Lalu yang ketiga wahaditsul mar'ah zaujaha wahaditsun iyyaha. Nah, yang ketiga dusta kepada pasangannya, tapi dusta yang baik. Nah, mosok jenengan ngomong sama istrinya, jujur Bapak, Bunda ini cantik apa enggak? Nah, jenengan masa mau ngomong Kak Ayu blas mah, masa ngomong gitu kan enggak mungkin ya. Hanya untuk memunculkan sakinah mawaddah warahmah. Ini enggak mungkin. Maka di sini dustanya diperbolehkan oleh fi ba'dil ulama. Yang pertama, Pak, diperbolehkan dalam harbun, ketika perang. Maka ketika kita mengatur strategi, kita enggak boleh menyampaikan kepada musuh, nanti musuh pasukanku ada sekian, strategi perang begini. Kalah Pak nanti kalau begitu. Maka diperbolehkan kita berdusta kepada musuh kita dalam berperang, ya, untuk strategi dalam memenangkan perang dalam kebaikan, bukan untuk menghancurkan suatu kaum, tidak. Gitu ya. Itu dalam peperangan. Yang kedua wal islahu bainan nas, ketika kita mendamaikan 2 orang manusia, kita mencari titik temu di mana kita harus menyampaikan apa yang tidak harus sebenarnya kita sampaikan. Ya, kita ihdzar atau berhati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu yang jujur, justru malah memperburuk hubungan antara keduanya. Nah, maka di sini sebagian ulama membolehkan. Dan yang terakhir tadi itu perkataan yang berhubungan antara suami dengan istri. Tapi ada banyak hal yang harus dikatakan jujur, Pak. Nggih, sama Ibu nggih. Dalam hal kebaikan, contoh keuangan. Nah, itu harus jujur. Kemudian pendidikan, nah, ini juga harus jujur dan benar agar anak-anak kita terdidik dengan jujur dan benar. Tapi kalau dalam hal memuji dan memuja, nah ini dusta boleh, Pak. Dikhususkan agar apa? Nah, dimunculkan sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Masya Allah, Bunda kok semakin cantik ya tiap hari gitu kan. Padahal jenengan pulang pakai daster gitu ya. Gitu ya. Kata tak Bu? Gitu nggih. Ibu juga sama, ngeliat bapak, bapak semakin kekar nggih, semakin ganteng setiap hari gitu kan, apalagi tambah kumis dan jenggotnya, Masya Allah gitu. Kalau dua-duanya Pak saling memuji dan memuja satu sama lain, wow, sakinah mawaddah warahmah. Dilihat sama anaknya tentrem, ayem, beda sama yang pulang kerja. Wah, boleh ketemu maneh. Nah, sing ayu lho. Gitu nggih. Dilihat sama anaknya kok, iya mama iki dandan lho mama. Nah, terus nyicipi makanan. Walaupun keasinan nggak mungkin, Pak. Awal-awal nikah jenengan bilang wasin nih. Nggak mungkin, Pak. Ya, pasti jenengan pasti enak ya. Enak gitu kan. Kasihan mboten, mboten. Ngelihat wajahnya mama loh, asinya luntur. Bisa jadi begitu gitu. Nah, itu guyonan untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap pasangan kita. Nah, tapi ba'du ahli ilm qala innal murad bil kadzib fi hadzal hadits at-tauriyah. Nah, yang seperti itu tadi, dusta yang seperti itu namanya tauriyah. Tauriyah, laisal kadzab sharih. Ya. Tauriyah itu berkata sesuatu yang maknanya tidak sesuai sama yang ditangkap oleh orang yang mendengarkan, Pak. Contoh, dulu pernah Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ketemu dengan kafir Quraisy, mengatakan, siapa ini? Nah, kalau Abu Bakar mengatakan dialah Muhammad Rasulullah SAW, maka habis Muhammad ketika itu. Tapi yang disampaikan Abu Bakar adalah dia adalah penunjuk jalan, bukan petunjuk jalan. Ya, dia penunjuk jalan. Nah, makna yang ditangkap sama orang kafir Quraisy itu adalah bahwa orang ini yang menunjukkan jalan kemana Abu Bakar akan pergi. Padahal Muhammad ketika itu juga tidak tahu jalan. Tapi dalam hatinya Abu Bakar bahwa dia penunjuk jalan.
jalan kemana? Jalan ke surga. Nah, itu yang dimaksud dengan tauriyah itu begitu, Pak. Nah, jadi tidak bisa disamakan antara kadzab dengan tauriyah. Tapi dalam beberapa hadis dikatakan 3 tadi dusta yang diperbolehkan. Tapi kalau dalam ulama yang lain mengatakan ini tauriyah, ya, tauriyah yang diperbolehkan. Gitu ya? Nah, insyaallah sudah seperti itu untuk hadis hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan terkait bab kebenaran dan kejujuran kami persilahkan. Ada? Monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, bertanya Ustaz. Oh ya, monggo Ustaz Iqbal. Bolehkah kita berbohong bila mana dengan kebohongan itu justru menyelamatkan diri kita, dan bila mana kita berbohong pun itu tidak ada pihak lain yang dirugikan? Dalam contoh kasus misalnya kita sedang safar ke suatu daerah yang mana daerah tersebut terkenal dengan begalnya seperti itu. Ya, dan hanya membegal orang luar. Nah, bolehkah kita saat memasuki daerah tersebut mengaku orang dari daerah tersebut seperti itu? Ya. Ini termasuk dalam yang golongan pertama, fil harbi. Fil harbi. Jadi daf'un nafsi, melindungi diri sendiri, ini masih diperbolehkan. Tidak boleh ketika kita dalam posisi sudah terpepet di begal, kemudian kita jujur, oh ya saya dari sini gitu kan. Justru malah kita yang tersakiti dan kita menjadi korban, maka dianjurkan ya tauriyah itu tadi. Ya, tauriyah. Jadi kita mengatakan yang tidak sebenarnya sedang saat ini kita alami. Itu boleh, sangat boleh sekali. Bahkan dianjurkan. Gitu. Jangan sampai kita jadi korban. Itu saja. Sekarang orang banyak punya pekerjaan, pekerjaan yang membela orang-orang yang miskin. Itu bagaimana kalau itu sekarang menjadi kendaraan untuk mencari nafkah? Kendaraan bahkan menjadi favorit itu. Nah, ini masuk di perkataan Imam Nawawi, Bapak. Wa asyaddu syai'in fil kadzab, yang dikatakan dusta yang paling parah, ayyukadziba wa yahlifu liyakul amwalan nas bil batil. Jadi dusta yang ketika dia berkata sesuatu itu hanya untuk mencari makan untuk dirinya sendiri. Itu asyaddul kadzab katanya. Ya, di sini dikatakan Imam Nawawi begitu. Maka tidak boleh. Tapi di situ juga ada. Karena sebagai kepala rumah tangga mereka mengharapkan, karena dia di belakang dia juga harus menghidupi sebagai ini. Itu dilematis kan? Nah, ya itu. Maka sesuatu yang baik itu mulai dari yang baik, dan sesuatu yang baik mulai dari yang benar. Tidak semua kebaikan itu benar, tapi insya Allah semua yang benar itu baik. Gitu Pak. Kita mulai dari sesuatu yang benar agar buah yang yang ditimbulkan atau yang dilahirkan setelah itu hasilnya juga baik. Setelah baik muncul ada keberkahan. Ziyadatul khair ba'dal khair. Ada kebaikan yang bertambah setelah kita melakukan kebaikan. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih? Insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan terus memotivasi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Kita berusaha, Pak, membuat pola pikir bahwa ini yang kita butuhkan. Gitu kan? Kalau Allah punya queen time sama kita, maka kita kejar queen time-nya. Kita punya hajat, kita datangi di mejanya Allah. Kapan mejanya Allah itu ada? Ya ketika Allah sedang keliling di sepertiga malam itu. Bohong kalau jenengan punya hajat, tapi hajatnya belum disampaikan ketika tahajud. Bahasanya, manajer-manajer itu akan keluar dalam waktu khusus. Nah, kita ini Abdullah. Kalau bahasa kasarnya kita ini kan babunya Allah. Maka dalam ngurus masjid itu tidak boleh muncul gengsi. Karena apa? Semua kita itu adalah hambanya Allah. Jenengan mau jadi manajer di perusahaan mana, datang ke sini, semuanya hamba Allah. Tidak boleh muncul gengsi. Nah, atribut harus hilang. Karena kita sedang menghamba sama Allah. Ya, atribut politik, atribut perusahaan, atribut apapun masuk ke dalam masjid, semua kita sama-sama babunya di hadapan Allah. Maka tugas babu itu melayani.
melayani yang terbaik. Nah, kita belajar untuk memurnikan mata kita, memandang semua manusia itu adalah orang-orang yang harus kita layani dengan baik ketika kita masuk dalam masjid. Ya. Nah itu Pak, berat Pak, tapi harus sabar. Ya, yang penting mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kondisi kita dalam dakwah. Ya, apalagi Allah matikan kita dalam masjid dan dalam posisi sujud itu, suatu luar biasa. Oke, maka sama-sama kita akhiri. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, itu di belakang saya dipeseni sama para muhsinin yang menyediakan sayur mayur di belakang. Siapapun boleh ambil, ya. Bapak Ibu monggo ambil. Ya, mudah-mudahan kalau sekarang segitu, nanti di selanjutnya bisa lebih banyak, Pak. Nah, yang dilihat bukan sayurnya paling sayur sop gitu. Bukan begitu, Pak. Yang Allah nilai sekarang itu rasa syukur. Yang dinilai Allah sekarang syukurnya jenengan. Dengan yang begitu itu, jenengan melihat bahwa itu rezeki dari Allah atau bukan? Ya. Yang jenengan lihat itu yang sedikit itu, kemudian jenengan ngene aku mampu, Pak, gitu. Artinya ada kekufuran dalam hati jenengan. Maka yang ada silakan diambil selagi masih ada, diutamakan yang membutuhkan. Itu mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki orang-orang yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemakmuran masjid, dan kita doakan semoga rezekinya barokah. Allah limpahkan semua menjadi orang-orang yang kaya harta, kaya iman, gemar bersedekah, gemar berinfak, dan ikhlas dalam mengeluarkan rezeki kita, karena hakikatnya hanya Allah lah satu-satunya tujuan kita. Kita tutup dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.